Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sistem ekonomi dari Swedia dan Venezuela. Sebelum memasuki ke pembahasan dari hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Aditya Agustin, yang kedua ada Alvina Saskia Enji Saputri, yang ketiga ada Arsi Sukesi, yang keempat ada Nisa Abdillah, yang kelima ada Yogia Ayunono Susanto, dan yang keenam ada Bimo Ramdhani. Yang pertama ada negara Swedia. Swedia terletak di belahan bumi utara dan di utara. Terdapat wilayah di dalam lingkaran Arktik namun beriklim sedang. Luas wilayah negara Swedia adalah 450.295 km persegi, menjadikannya sebagai negara terluas ketiga di Uni Eropa. Swedia dihuni oleh setidaknya 9,8 juta jiwa. Swedia memiliki kepadatan penduduk yang rendah, hanya 21 penduduk per kilometer persegi. Batas-batas wilayah Swedia yaitu di bagian utara ada Norwegia, di bagian selatan ada Selat Kattegat, Jerman, Polandia, dan Rusia. Di bagian barat ada Norwegia dan Denmark. Di bagian timur ada Laut Baltik, Teluk Botnia, Lituania, Latvia, Estonia, dan Finlandia. Sejarah ekonomi Swedia. Swedia juga dikenal sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi sosialis. Swedia pernah mencoba menerapkan sistem demokrasi sosialis terhadap negaranya. Hal ini berawal ketika pada tahun 1970-an, Swedia yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan bisnis yang sangat kompetitif, sangat terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain dan memiliki pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat. Karena kondisi inilah, beberapa politisi melakukan percobaan menerapkan sistem demokrasi sosialis dengan harapan mereka bisa menjadi jauh lebih maju dari negara maju lainnya. Setelah kejatuhan perekonomian negara mereka, pemerintah Swedia melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menyelamatkan kondisi ekonomi negaranya, mulai dari membuka kembali sistem perekonomian, mengembalikan ukuran dan sistem pemerintahan seperti sebelumnya, dan menurunkan kembali pajak. Perencanaan Swedia. Pada abad ke-17, Swedia berusaha mengembangkan wilayahnya, membentuk Kekaisaran Swedia, dan menjadi salah satu kekuatan utama di Eropa sampai awal abad ke-18. Kekuasaan Swedia di luar semenanjung Skandinavia pelan-pelan menghilang pada abad ke-18 dan ke-19. Diawali dengan aneksasi wilayah Finlandia saat ini oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1809. Namun pada perang terakhir ketika Swedia terlibat langsung adalah ketika Norwegia dipaksa secara militer bergabung menjadi Persatuan Swedia dan Norwegia tahun 1814. Penerapan dan pengendalian Swedia. Swedia menampilkan posisi damai, menjaga kebijakan resminya menjadi negara netral dalam kebijakan luar negerinya. Persatuan dengan Norwegia kemudian dipisahkan secara damai tahun 1905, menjadi batas Swedia saat ini. Meski secara formal negara ini netral di kedua perang dunia, Swedia ikut dalam usaha kemanusiaan seperti menerima pengungsi dari kawasan Eropa yang diduduki Jerman. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1995, tetapi menolak keanggotaan NATO. Keberhasilan sistem Swedia. Swedia menerapkan sistem jaminan sosial Nordik yang menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan tinggi untuk warga negaranya. Swedia menempati posisi ke-8 dalam pendapatan per kapita di dunia dan menempati posisi tinggi dalam berbagai sektor, seperti kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, perlindungan kebebasan sipil, kompetitifan ekonomi, kesetaraan, kemakmuran, dan indeks pengembangan manusia. Selain itu, Swedia menjadi anggota Uni Eropa sejak 1 Januari 1995, tetapi menolak keanggotaan zona Euro setelah referendum. Negara ini juga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Nordik, Dewan Eropa,
Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Untuk negara yang selanjutnya adalah negara Venezuela. Venezuela adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Ibu kota Venezuela terletak di Caracas. Venezuela memiliki luas wilayah sebesar 916.445 km persegi, di mana 882.050 km perseginya adalah daratan. Dan jumlah penduduk Venezuela diperkirakan mencapai 28 juta. Batas-batas wilayah negara Venezuela. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Brazil, sebelah barat berbatasan dengan negara Kolombia, dan yang timur berbatasan dengan negara Guyana. Sejarah ekonomi Venezuela. Negara Venezuela merupakan negara ketiga pertama di dunia yang dijadikan sebagai laboratorium eksperimen sistem ekonomi neoliberal oleh Amerika Serikat. Sejak tahun 1970-an, segala reformasi dan kebijakan telah diterapkan, namun tidak satupun yang menghasilkan kemajuan ekonomi. Pada tahun 1976, angka kemiskinan mencapai 33% dan terus meningkat sampai pada 70% di tahun 1995. Dengan terjadinya sekali krisis ekonomi yang menyebabkan negara ini memiliki banyak sekali hutang negara dan hutang swasta yang berlipat-lipat. Hal inilah yang memicu lahirnya calon presiden yang menentang neoliberalisme di Venezuela, yaitu Presiden Hugo Chavez. Perencanaan Venezuela. Hugo Chavez menerapkan kebijakan nasionalis ekonomi di Venezuela. Upaya pertama yang dilakukan adalah menjadwalkan amandemen terhadap Konstitusi 1961 melalui referendum. Karena hal ini dianggap tidak memberikan mekanisme apapun bagi pembentukan majelis konstitusional untuk melakukan perubahan di dalam konstitusi dengan persetujuan rakyat yang berlangsung pada tanggal 19 April 1999. Pengendalian Venezuela. Revolusi Bolivarian yang diusung Hugo Chavez membawa banyak perbaikan bagi kondisi perekonomian, kesehatan, dan pendidikan di Venezuela. Penguasaan sumber ekonomi secara oligarkis mulai dihapuskan, kemudian dikembalikan kepada rakyat melalui otoritas negara. Hugo Chavez sendiri menasionalisasi aset-aset dan sumber daya ekonomi dari pemilik modal. Kemudian, menggunakan aset-aset tersebut untuk membiayai program-program sosial dan publik, terutama masalah kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Sebelum Hugo Chavez berkuasa, 70% dari keseluruhan 26 juta rakyat Venezuela hidup miskin. Penerapan Venezuela. Dengan menganut sosialisme kerakyatan atas inspirasi dan tokoh yang disukainya, yakni Simon Bolivar, Hugo Chavez membangun ulang Venezuela dengan resolusi Bolivarian. Selama Hugo Chavez menjabat sebagai presiden Venezuela, dapat dikatakan sukses membangun Venezuela dari keterpurukan. Bahkan, di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan, Hugo Chavez meningkatkan investasi ekonomi dengan membangun cadangan wilayah di wilayah Orinoco yang kaya akan minyak. Ekonomi Venezuela terus mengalami peningkatan secara signifikan, hingga pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Venezuela mencapai lebih dari 9%. Pertumbuhan terkuat berada di sektor non-minyak, yaitu jasa konstruksi. Pada tahun 2005, Venezuela menjadi negara dengan tingkat GDP, yakni yang tertinggi di Amerika Latin karena pertumbuhan ekonominya mencapai 9,3%. Keberhasilan sistem Venezuela. Reformasi ekonomi dan politik yang dilakukan Hugo Chavez dan usaha pemerintahannya dalam mengentaskan kemiskinan telah menimbulkan dukungan penuh rakyat terhadap Hugo Chavez. Selain itu, keberhasilan dalam kesehatan adalah pemerintahan Hugo Chavez telah berupaya memenuhi kewajiban konstitusional,
Dalam ayat 83-85, Pasal 3 Konstitusi tahun 1999 melalui program Barrio Adentro. Pembiayaan ini ditanggung oleh pemerintah untuk publik secara eksplisit melarang atau mengharamkan privatisasi dalam bentuk apapun. Program kesehatan lainnya adalah membangun lebih banyak rumah bagi rakyat miskin, membangun akses air yang sehat, bersih, dan segar bagi jutaan rakyat. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan mereka, juga dibuka pasar makanan rakyat. Di bidang pendidikan, revolusi secara nyata telah menghasilkan capaian-capaian besar, karena pada dasarnya, cita-cita revolusi adalah melahirkan hubungan sosial dan menciptakan masyarakat baru yang berpengetahuan sehingga dapat memahami kontradiksi alam dan kontradiksi sosial, serta aktif terlibat dalam partisipasi sosial politik untuk bersama-sama meraih tujuan hidup manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun bahasa, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.